Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada para peserta seminar PKL MBKM pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Profesor Dr. Setia Budi selaku pembimbing UNJ. Saya ucapkan selamat datang juga kepada Ibu Dr. Suci Yunarsih MSI, Bapak Dr. Muhammad Hamzah Fauzi, dan Bapak Dr. Jumaida Jatmika. Pada hari ini kami akan mendengarkan presentasi dari teman-teman kami yang melakukan magang penelitian di Pusat Riset Fisika Kuantum. Pertama-tama perkenalkan saya Srina Fitri Nursyamsi sebagai moderator untuk jalannya seminar pada hari ini. Sebelum memulai acara pada hari ini, untuk dari ketiga topik. Untuk topik pertama akan presentasi terlebih dahulu dan dilanjut dengan tanya jawab oleh mahasiswa, kemudian dilanjut oleh topik berikutnya dan tanya jawab. Untuk selanjutnya akan ada tanggapan dari dosen pembimbing PKL lapangan dan akan ada tanggapan dari dosen pembimbing UNJ. Baik, karena sudah jam 8, maka kita mulai acara pada hari ini. Untuk topik pertama, apakah sudah siap? Sudah, moderator. Baik, karena topik pertama sudah siap, saya kembalikan ke Abdul. Izin masuk, moderator. Izin share screen. Ini apakah share screen saya terlihat? Sudah, Abdul. Terlihat, Abdul. Slideshow terlihat? Terlihat ya. Baik. Sudah terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan kali ini dan juga teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan, kami dari tim Elektrokatalis pada kesempatan kali ini akan menyampaikan proyek magang penelitian kami yang berjudul pengaruh parameter sintesis terhadap struktur dan morfologi film tipis kobalt nikel yang disintesis dengan metode elektrodeposisi. Yang mana program ini dibimbing oleh Profesor Dr. Setia Budi dari UNJ dan juga ada 3 pembimbing lapangan, yaitu ada Ibu Suci Winarsi, ada Ibu Dr. Suci Winarsi MSI, ada Bapak Dr. Muhammad Hamzah Fauzi, dan juga ada Bapak Dr. Jumaida Jatmika. Kami di sini berempat, tim Elektrokatalis terdiri dari 4 orang, yaitu ada saya, Abdullah Sulul Fazri, ada Cika Safa Maura, ada Muhammad Fathur Aulia, dan juga ada Raudatul Hadawiyah. Baik, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasan praktik kerja lapangan MBKM BRIN tahun 2023 ini. Sebelum masuk ke pembahasan utama, sedikit ada mengenai Profil BRIN di sini. Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN adalah lembaga riset dan pengembangan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam memajukan teknologi dan inovasi di berbagai sektor. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, kajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenagaan nukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi. Nah, BRIN ini sendiri juga terdiri dari berbagai macam organisasi riset, dan di mana kami di sini ada di organisasi riset nanoteknologi dan material yang ada di Pusat Riset Fisika Kuantum. Oke, langsung saja kita masuk ke proyek penelitiannya, di mana pertama adalah pendahuluan. Baik, di sini ada latar belakang dari proyek penelitian kami, di mana film tipis nanostruktur telah menarik perhatian selama beberapa tahun terakhir dikarenakan potensi dalam pengaplikasiannya di berbagai bidang. Hal ini dikarenakan beberapa sifat dari film tipis CONI, yaitu memiliki sifat magnetik yang baik, kemudian memiliki ketahanan korosi yang baik, serta memiliki konduktivitas dan juga aktivitas elektrokatalitik, baik untuk misalnya reaksi evolusi hidrogen ataupun reaksi elektrooksidasi etanol. Nah, film tipis CONI ini dapat disintesis dengan berbagai metode. Salah satunya adalah metode elektrodeposisi, di mana metode elektrodeposisi ini cukup populer untuk mensintesis film tipis nanostruktur. Hal ini dikarenakan metodenya yang sederhana, kemudian dapat dilakukan pada suhu yang rendah atau suhu ruang, dan kemudian komposisi elektrolitnya dapat dikontrol.
Nah, selain itu, metode ini juga biayanya bisa dibilang murah dan juga ramah lingkungan. Nah, di samping itu, metode elektrodeposisi ini parameternya itu dapat mempengaruhi sifat fisik, yaitu perubahan struktur dan morfologinya, yang mana perubahan sifat fisik ini, yaitu struktur dan morfologinya, yang akan kami bahas di sini. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian kami yaitu bagaimana cara menyintesis film tipis kobalt nikel dengan metode elektrodeposisi dan bagaimana pengaruh parameter sintesis terhadap struktur dan morfologi film tipis kobalt nikel. Ya, dan berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan oleh rekan-rekan saya tadi, sehingga muncullah satu tujuan penelitian ini, yaitu menganalisis pengaruh variasi parameter sintesis dalam metode elektrodeposisi terhadap struktur dan morfologi dari film tipis kobalt nikel yang akan dibuat. Berikutnya ada sedikit tinjauan pustaka, yang mana hal ini adalah hal yang terkait dengan penelitian yang kami lakukan. Yang pertama adalah tinjauan pustaka dari film tipis kobalt nikel. Nah, diketahui kobalt nikel yang didapatkan secara elektrokimia dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti bidang elektronik, magnetik, listrik, dan medis karena sifat-sifat yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu, lapisan dari paduan kobalt nikel ini dapat dikendalikan oleh beberapa parameter seperti kerapatan arus deposisi, konsentrasi larutan, jenis aditif, pH, dan suhu larutan elektrolit yang kemudian dapat mempengaruhi dari kandungan kobalt nikel, ukuran butir, dan kekasaran permukaan. Selanjutnya, ciri khas dari kobalt nikel ini yaitu rasio kobalt atau nikelnya yang jauh lebih tinggi daripada yang di dalam larutan elektrolit, yang kemudian menunjukkan sifat anomali dari proses kodeposisi, di mana kobalt sebagai logam yang kurang mulia terdeposisi secara selektif. Selanjutnya, katalis yang dalam bentuk film ini lebih unggul dibandingkan dengan yang berbentuk serbuk, karena lebih mudah dalam penggunaan ulang, kestabilan, dan daya tahannya yang baik. Baik, selanjutnya akan dibahas terkait elektrodeposisi. Metode elektrodeposisi digunakan dalam menyintesis berbagai bahan, baik tebal maupun film tipis logam, bahan superkapasitor, dan nanomagnetik bahan. Adapun keunggulan dari metode elektrodeposisi yaitu suhu pemrosesannya rendah, tinggi tingkat deposisi, biaya yang rendah, serta kemungkinan dapat menyesuaikan tekstur kristalografi dan komposisi deposit. Jadi next. Dalam hal menyintesis bahan, di sini terdapat susunan 3 elektroda, yaitu ada elektroda kerja atau working electrode, kemudian ada elektroda referensi atau reference electrode, dan elektroda pendukung atau counter electrode. Di mana elektroda kerja atau working electrode ini adalah hal terpenting dari elektroda, yaitu terdiri dari bahan yang inert pada rentang potensial yang dilakukan. Kemudian untuk elektroda pendukung atau counter electrode ini digunakan untuk melengkapi rangkaian sel elektrokimia. Nah, biasanya counter electrode yang digunakan yaitu kawat platina. Kemudian ada elektroda referensi atau reference electrode. Reference electrode ini mempunyai tegangan yang stabil sehingga dapat digunakan sebagai titik referensi oleh tegangan elektroda lainnya yang dapat diukur dalam sel elektrokimia. Nah, untuk elektroda referensi yang digunakan yaitu elektroda AgAgCl. Selanjutnya di sini ada XRD atau yang biasa kita kenal dengan nama X-ray diffraction. Digunakan untuk menentukan struktur kristal, orientasi sel satuan, jarak antar bidang, dan parameter visi. Jadi next. Di sini akan dijelaskan terkait prinsip dari XRD, yaitu berdasarkan pada persamaan Bragg. Ketika berkas sinar X jatuh pada sampel kristal, bidang kristal ini akan memantulkan sinar X pada panjang gelombang yang sama dengan jarak sisi kristal. Cahaya yang dipantulkan akan ditangkap oleh detektor dan diinterpretasikan sebagai puncak difraksi. Nah, intensitas puncak yang diperoleh tergantung pada jumlah bidang kristal yang terdapat dalam sampel. Hasil yang ditunjukkan pada pola difraksi ini akan mewakili satu bidang kristal dengan orientasi tertentu. Tadi next.
Berikutnya ada VSM atau Field Emission Scanning Electron Microscopy. Ini merupakan salah satu jenis dari SEM, di mana perbedaannya itu terletak pada sumber elektronnya. Di mana untuk SEM atau Scanning Electron Microscopy itu biasanya menggunakan sumber elektronnya berasal dari thermionic electron gun, di mana untuk menghasilkan elektronnya itu dengan cara memanaskan filamen. Sedangkan untuk field emission ini, elektron yang dihasilkan berasal dari medan elektrostatik yang kuat. Nah, prinsip kerja dari VSM dan SEM itu sama, di mana berkas elektron yang dihasilkan dari elektron gun, kemudian berkas elektron tersebut difokuskan menggunakan lensa magnetis. Kemudian elektron menumbuk sampel dan elektron terhambur ditangkap oleh detektor yang kemudian morfologi permukaannya itu dapat dilihat dalam bentuk gambar. Terdapat dua jenis elektron yang dapat dideteksi, yaitu pertama adalah backscattered elektron dan yang kedua adalah secondary elektron. Nah, backscattered elektron terjadi ketika elektron menumbuk atom dari sampel secara elastis, sedangkan secondary elektron adalah elektron yang terhambur akibat tumbukan tidak elastis. Nah, kemudian pada analisis SEM atau VSM ini, sampel harus bersifat konduktif. Jika sampel kurang konduktif, maka dilakukan coating misalnya dengan emas untuk meningkatkan konduktivitasnya. Nah, selain itu, sampel ini dianalisis pada keadaan vakum, di mana biasanya berada di rentang vakumnya itu antara medium, yaitu 10 pangkat min 3 Thor, hingga ultra high vakum, yaitu 10 pangkat min 10 Thor. Baik, selanjutnya ada IDX atau Elemental Dispersive X-ray, atau biasa disebut juga dengan IDS, ya, Elemental Dispersive Spectroscopy. Itu dua hal yang sama. Sebenarnya IDX ini merupakan partisi yang ada di VSM tadi, di mana dia merupakan detektor dari sinar X. Mengapa ada detektor sinar X? Jadi, seperti yang tadi telah disebutkan Pakar, ketika elektron bertumbukan dengan permukaan sampel, itu akan menghasilkan secondary elektron dan juga backscatter elektron. Tapi bukan hanya itu, ada yang ketiga yaitu emisi sinar X. Nah, emisi sinar X ini yang dihasilkan ketika si elektron bertumbuk dengan permukaan sampel itu dihasilkan dengan tingkatan energi yang berbeda-beda. Nah, tingkatan energi itulah yang sifatnya unik sehingga bisa digunakan untuk menentukan dan menganalisis komposisi kimia pada permukaan sampel yang diuji. Itulah fungsi CIDX ini. Selanjutnya yaitu spektroskopi Raman. Spektroskopi Raman ini adalah jenis spektroskopi vibrasi yang memberikan informasi untuk memperkirakan komposisi molekul dari suatu sampel. Nah, prinsipnya itu ketika cahaya laser dipancarkan ke sampel, molekul-molekul yang ada di dalam sampel tersebut akan menyerap dan menyebarkan cahaya. Lalu sebagian kecil cahaya yang tersebar atau dipantulkan akan mengalami perubahan frekuensi. Nah, perubahan frekuensi ini disebabkan oleh perubahan energi molekul saat berinteraksi dengan cahaya laser. Nah, spektrometer Raman akan mendeteksi perubahan frekuensi dan intensitas cahaya yang dipantulkan atau tersebar. Data ini kemudian dianalisis untuk menghasilkan spektrum Raman yang memberikan informasi tentang vibrasi molekul, ikatan kimia, dan komposisi kimia sampel. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode penelitian yang dilakukan. Jadi untuk metode penelitian di sini kami menggunakan ada 4 variasi yang berbeda, ya. Di sini ada yang pertama ini adalah variasi konsentrasi yang dikerjakan oleh Chika, di mana di sini ada bahan, ada parameter, juga metode elektrodifusi yang digunakan. Selanjutnya ada dari saya, yaitu metode penggunaan mode stimulator. Di sini ada rem, step, pulse, triangle, dan sign. Kemudian selanjutnya ada dari Patar. Di sini ada variasi sinikelnya, ya, ada 1, 3, dan juga 9 dengan bahan-bahan yang sama. Selanjutnya ada dari Rauda, ya, di sini memvariasikan penggunaan sodium sakarin di sampelnya. Di sini ada 0, 0,5, 1, dan 2 gram per liter. Selanjutnya setelah si sampel berhasil dideposisikan, akan dilakukan karakterisasi menggunakan seperti yang tadi disebutkan, ya. Ada X-ray diffractometer atau XRD, ada Raman spektrometer, dan tentunya ada VSM. Ini dengan spesifikasinya, dengan fungsi-fungsinya masing-masing tadi.
di mana XRD berfungsi untuk mengamati perubahan fasa elektrodeposit, persentase fasa yang terbentuk, dan kristalinitas dari sampel yang terbentuk. Sementara untuk Raman, menganalisis struktur elektrodeposit yang telah dideposit dengan panjang gelombang sinar lasernya itu ada di 50 sampai 530 nanometer dengan rentang Raman strip atau pengisian Ramannya 50 sampai 1000. Ini juga untuk VSM IDX di mana berfungsi untuk mengetahui morfologi dari sampel yang telah terbentuk dan juga komposisi unsur yang terkandung dalam elektrodeposit. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada variasi konsentrasi kobalt nikel. Silakan. Baik, untuk hasil dan pembahasan yang pertama dengan variasi konsentrasi kobalt nikel. Di sini terdapat penelitian ini terdiri dari dua tahap. Yang pertama ada sintesis film tipis nanopartikel kobalt nikel dengan metode elektrodeposisi teknik potensiostat, lalu dilanjutkan dengan karakterisasi film tipis nanopartikel kobalt nikel yang terbentuk. Nah, di sini akan dibahas pertama terkait sintesis film tipis nanopartikel kobalt nikel. Nah, pada penelitian ini, nanopartikel kobalt nikel ini dideposisikan di atas substrat ITO atau indium tin oxide berbentuk film tipis pada suhu ruang dengan menggunakan teknik potensiostat. Ketika percobaan deposisi sudah selesai, akan terbentuk deposit kobalt nikel yang bisa sama-sama kita lihat di layar PPT. Nah, untuk bagian yang A ini adalah konsentrasi kobalt nikel 3:1, kemudian yang B adalah 2:1, yang C 1:1, dan yang D adalah 1:2. Jadi next. Selanjutnya adalah karakterisasi XRD atau extract diffraction. XRD ini digunakan untuk menganalisis fasa struktural kristal dari suatu sampel. Pola difraksi XRD dari film tipis kobalt nikel bisa kita sama-sama lihat di layar PPT, bahwa di sini terdapat perubahan dari struktur kristalnya, yaitu dari FCC ke HCP. FCC itu adalah phase center kubik, dan HCP itu adalah hexagonal plus spec. Nah, di mana di sini kita lihat pada pola difraksi XRD dari film tipis kobalt nikel, terdapat puncak difraksi pada kobalt nikel 3:1, 2:1, 1:1, itu terletak pada nilai 2 theta 41,84, 44,63, 47,57, dan 76,12 yang memiliki indeks Miller 100, 002, 101, dan 110, di mana itu menunjukkan suatu fasa kristal dari HCP atau hexagonal prospek. Kemudian yang bisa kita lihat sama-sama di sini pada konsentrasi kobalt nikel 1:2 terjadi perubahan pola difraksi, yaitu memiliki indeks Miller 111, 200, dan 220 dengan struktur FCC atau phase center kubik. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Howe et al. Pada tahun 2016. Bisa di next. Nah, di sini terdapat parameter kristalografi film tipis kobalt nikel dengan variasi konsentrasi kobalt nikel yang sudah dianalisis menggunakan GISAS. Nah, di sini terdapat informasi dari struktur kristalnya, di mana yang 3:1, 2:1, dan 1:1 mempunyai struktur kristal heksagonal, dengan di sini tertera juga lattice konstannya dan volume unit selnya. Jadi next. Kemudian ini untuk yang 1:2 terjadi perubahan, yaitu kristal strukturnya kubik. Jadi next. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan karakterisasi menggunakan VSM IDX. Nah, di sini dibahas dulu terkait morfologinya. Morfologi dan rata-rata ukuran partikel film tipis kobalt nikel dengan variasi konsentrasi yang berbeda dilakukan pada VSM. Nah, hasil VSM bisa kita sama-sama lihat di sini yang tertera di layar. Bisa di next dulu untuk lebih lanjut lagi gambarnya biar lebih jelas. Nah, di sini ada yang konsentrasi 3:1. Nah, untuk konsentrasi 3:1 ini terlihat mayoritas partikel ini mengalami aglomerasi dan membentuk klaster-klaster, dan sekilas ini terlihat berbentuk nanoporos semi-heksagonal yang irregular, di mana ini memiliki ukuran rata-rata partikel yaitu 54,13 nanometer. Bisa di next. Kemudian yang 2:1. Nah, yang 2:1 ini kita bisa lihat sama-sama bahwa dia terjadi perubahan struktur ya. Yang B itu kalau dilihat, nah itu perubahan strukturnya dia menjadi lebih kristal gitu ya, dengan ukuran 47,38 nanometer. Bisa di next.
Kemudian yang 1:1, yang 1:1 ini juga mengalami perubahan dari yang sebelumnya, yaitu memiliki ukuran partikel 41,44 nanometer. Bisa di next. Lalu yang terakhir adalah kobalt nikel dengan 1:2. Ini mengalami perubahan juga, yaitu 40,97 nanometer dengan ukuran rata-rata partikelnya. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama bahwa ketika meningkatnya konsentrasi kobalt, rata-rata ukuran partikel menjadi lebih besar. Sedangkan seiring dengan meningkatnya konsentrasi nikel, rata-rata partikel menjadi lebih kecil atau menurun. Nah, hal ini dikarenakan terjadi karena ketika konsentrasi nikel meningkat dan konsentrasi kobalt itu menurun, sampel menjadi lebih sedikit tersebar dengan molekul yang lebih besar, sehingga menghasilkan ikatan tak jenuh yang lebih kuat dan lebih tinggi antar partikel. Bisa di next. Selanjutnya adalah karakterisasi menggunakan EDX. Nah, EDX ini digunakan untuk menganalisis komposisi unsur film tipis kobalt nikel. Karakterisasi EDX dari kobalt nikel ini dengan berbagai konsentrasi bisa kita sama-sama lihat. Di sini ada yang A, B, C, dan D. Di mana A ini bisa kita lihat 3:1, yang B 2:1, yang C 1:1, yang D adalah 1:2. Bisa di next. Nah, di sini adalah tabel dari komposisi unsur EDX yang bisa kita lihat di sini ada unsur yang terdeteksi, yaitu ada kobalt, nikel, oksigen, dan timah dan indium. Nah, di sini terdapat spektrum yang muncul ya, ditunjukkan bahwa di sini ada unsur lain, yaitu adanya In, Sn, dan O, di mana ini adalah unsur yang berasal dari ITO, substrat yang dipakai. Kemudian tabel ini, presentasi dari kobalt ini, dia berbeda kan satu sama lain. Nah, ketika konsentrasi kobalt meningkat, maka presentasi unsur kobalt itu juga terbentuk menjadi lebih besar dibandingkan dengan unsur nikel. Begitupun sebaliknya, ketika konsentrasi nikel lebih besar, maka unsur nikel yang terbentuk juga lebih besar dibandingkan dengan kobalt. Hasil IDX ini mendukung hasil XRD yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa di mana kandungan kobalt yang lebih rendah dari 60% atomic strukturnya menunjukkan struktur fasa FCC, dan ketika lebih besar dari 50% atomic persennya itu menunjukkan struktur fasa yaitu HCP atau hexagonal. Kita di next. Berikut adalah hasil karakterisasi Raman. Nah, untuk karakterisasi Raman ini digunakan untuk identifikasi molekuler berdasarkan pergeseran dan intensitas spektrum Raman. Nah, hasil identifikasi dari berbagai variasi konsentrasi baik kobalt ataupun nikel bisa kita lihat sama-sama di sini, di mana puncak kobalt nikelnya ini terdeteksi pada pergeseran 405 dan 529 cm per cm. Next. Baik, terima kasih Cika. Selanjutnya ada variasi mode stimulator, yaitu yang saya lakukan. Jadi pertama di sini ada hasil karakterisasi Raman ya, karena sebelumnya juga dari terakhir Raman, jadi sebenarnya masih sama, di mana ada puncak pada pergeseran Raman atau Raman shift di 471 cm -1, dan juga ada itu merupakan puncak stretching NiOH, dan di 523 cm -1 itu merupakan stretching dari kobalt oksida. Nah, dengan demikian kalau berdasarkan dari penelitian Fidde et al. Itu mengkonfirmasi adanya kobalt nikel di si sampel itu sendiri. Nah, bentuknya juga kan di sini bisa dilihat bentuk dari si grafik yang ada ini hampir identik ya, hampir mirip, malah hampir sangat mirip gitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya mode stimulator yang digunakan pada elektrode posisi ini tidak mempengaruhi struktur secara molekuler, jadi tidak ada perubahan struktur yang berarti gitu di sampel yang telah kami buat. Nah, sedangkan ada puncak di 817. Nah, ini 817 seperti yang tadi disebutkan oleh Cika juga, itu merupakan milik dari ITO atau indium tenoxide. Selanjutnya ada hasil karakterisasi spesial. Nah, di sini saya ingin menunjukkan terlebih dahulu kelima-limanya dari hasil stimulator rem, step, pulse duration, triangle, dan sign. Di mana kita bisa lihat dari kelima-limanya ini punya bentuk yang berbeda, tapi mungkin untuk triangle dan shine ini hampir mirip ya, mirip seperti batu-batuan gitu. Nah, tapi kita bisa lihat terjadi perubahan morfologi di sini, di mana yang rem seperti spherical atau bulat-bulatan, lanjut di step ini seperti apa ya, seperti berpori-pori seperti tadi yang punya Cika, tapi pori-porinya lebih terlihat di sini, banyak terlihat pori-pori dan juga punya bentuk yang crosslink atau saling berikatan satu sama lain gitu. Jadi bentuknya seperti berumput laut. Nah, nanti kalau pulse duration di sini agak sedikit lebih kaku dengan bentuk yang lebih poligonal, atau bisa dilihat di sini. Dan di sini juga punya ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan triangle dan shine.
Oke, untuk yang lebih mendetailnya di sini ada rem, stimulator rem. Hasil stimulator rem ini punya average vertical size itu 378 nanometer. Selanjutnya ada di mode step. Di mode stimulator step ini punya ukuran partikel yang lebih besar, yaitu di 484 nanometer. Saja ada pulse duration. Nah, pulse duration di sini kita bisa lihat untuk ukuran partikelnya lebih kecil dibandingkan yang tadi, karena ini diperbesar 50.000 ya. Kalau sebelumnya itu cuma 10.000, ini 50.000, yang ini 5.000 malah. Ya. Nah, untuk di pulse duration di sini dapat dilihat ukurannya lebih kecil dengan rata-rata ukuran partikel 168, dan dengan grafik ini sedikit cukup lebih homogen ya dibandingkan dengan ukuran partikel sebelumnya. Di sini juga punya triangle. Dari mode triangle bentuknya lebih poligon dan juga lebih banyak terdeposit, lebih tebal dia depositnya, bisa dilihat di perbandingannya dengan pulse duration tadi lebih banyak ruang kosong, sementara untuk yang triangle ini lebih banyak yang terisi. Ini menunjukkan bahwasanya triangle lebih banyak membuat kobalt nikelnya terdeposit dengan ukuran rata-rata partikel di 281 nanometer. Selanjutnya ada shine dengan bentuk yang lebih poligon atau mungkin lebih ke heksagon sebenarnya, tapi bentuknya agak tidak beraturan dengan lebih tipis dibandingkan dengan triangle, tapi dengan ukuran yang lebih kecil, yaitu di 174 nanometer rata-ratanya. Selanjutnya ada hasil karakterisasi EDX. Hasil karakterisasi EDX yang dihasilkan di sini hampir mirip dengan apa yang punya Cika ya. Sebentar, lampu saya mati. Untuk hasilnya hampir mirip dengan yang punya Cika karena untuk si kandungannya sama ya. Ada kobalt, nikel, oksigen, indium, dan juga timah atau SN dari si substratnya litio. Di sini kita bisa lihat dari mapping, elemental mappingnya, bahwasannya untuk kobalt dan nikel tersebar merata ya pada bagian yang putih, sementara yang hitam itu merupakan substratnya. Tapi di sini ada yang menarik, di mana pada step ini, di sini ya, di sini pada step ini juga lebih banyak ya, karena dia bentuknya lebih berpori. Ini ada mode pulse duration sama. Sini juga ada mode triangle, dan yang terakhir ada mode sign. Ya, untuk persebarannya sama dan juga untuk deposit atomic persennya juga tidak jauh berbeda. Dengan kobalt lebih tinggi, kemudian disusul oleh nikel dan juga oksigen, lalu indium dan juga timah. Selanjutnya, silakan. Nah, berikutnya adalah variasi dari punya saya, yaitu variasi konsentrasi nikel. Nah, di mana pertama di sini adalah hasil dari karakterisasi VSM, di mana di gambar atas itu merupakan hasil image SEM dari elektron gambar SE, kemudian yang di bawah adalah base E. Dari karakterisasi ini dapat dilihat bahwa kobalt nikel 1:1, 1:3, dan 1:9 memiliki bentuk atau morfologi yang berbeda-beda. Nah, kemudian dari informasi yang didapat dari BSE dapat dilihat bahwa kontras atau komposisi dari CWN ini tersebar merata. Ya, bisa dilanjut dong. Nah, kemudian dari hasil karakterisasi VSM ini dapat diukur ukuran partikel rata-ratanya, di mana untuk CWNI 1:1 ini memiliki ukuran partikel sebesar 493 nanometer. Untuk CWNI 1:3 yaitu 15 nanometer, dan CWNI 1:1 itu 118 nanometer. Hal ini mengindikasikan bahwa konsentrasi nikel yang semakin bertambah membuat lapis tipis CWNI ini memiliki ukuran partikel yang lebih kecil. Nah, kemudian di sini adalah hasil dari karakter EDX, di mana dari karakter EDX ini terdapat dua mode, yaitu mode point dan mode mapping. Maaf, di sini ini adalah untuk mode mapping, di mana yang A itu untuk CWNI 1:1, yang B 1:3, dan yang C 1:9. Dari ketiga hasil karakterisasi tersebut dapat dilihat bahwa elemen kobalt nikelnya tersebar di merata di seluruh sampel, di mana untuk hasil komposisinya itu dapat dilihat pada tabel yang disajikan dalam WT% dan AT%, di mana terdapat perbedaan hasil
di mana hasil eksperimen berbeda dengan hasil nominalnya. Ya, lanjut. Nah, kemudian di sini adalah karakterisasi ADX untuk mode point, di mana komposisi dari CWNI-nya ini dapat dilihat pada tabel, di mana hasilnya pun perbandingan antara nominal dan eksperimennya ini berbeda. Hal ini dikarenakan sifat anomali dari CWNI. Kemudian ada karakterisasi Raman, di mana sampel CONI 1:1, 1:3, dan 1:9 diukur pada panjang gelombang 532 nanometer dengan acquisition time-nya yaitu 100 detik. Dari hasil spektrum Raman CWNI ini dapat dilihat terdapat puncak pada Raman shift 520 yang mengindikasikan puncak dari CWNI, sedangkan pada puncak 802 dan 1336 merupakan puncak dari substrat ITO. Baiklah, selanjutnya yaitu hasil dari analisis konsentrasi sakarin. Yang pertama yaitu analisis morfologi, permukaan dan distribusi partikel pada film tipis kobalt nikel dari hasil FASM. Nah, yang dari keempat gambar ini dapat terlihat bahwa morfologi yang terbentuk yaitu spherical. Pada sampel kobalt nikel yang tanpa sakarin, terlihat bahwa partikel sangat rapat. Kemudian untuk sampel dengan sakarin 0,5 gram per liter dan 1 gram per liter terlihat banyak partikel yang teraglomerasi. Namun pada sampel dengan sakarin 2 gram per liter menunjukkan bahwa aglomerasi partikel berkurang dan jarak antar partikel juga merenggang. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa semakin meningkat konsentrasi sakarin, maka semakin berkurang pula aglomerasi dari partikelnya. Next. Selanjutnya itu ada analisis ukuran partikel dari hasil FASM juga. Nah, untuk sakarin, untuk yang tanpa sakarin, ukuran partikelnya itu rata-rata 205 nanometer. Lalu untuk yang 0,5 gram per liter, ukuran partikelnya rata-rata 170 nanometer. Lalu untuk yang 1 gram per liter, ukuran partikelnya rata-rata 171 nanometer, dan yang terakhir 2 gram per liter, ukuran partikelnya rata-rata 167 nanometer. Nah, hasil tersebut menunjukkan bahwa ukuran partikel berkurang seiring dengan peningkatan konsentrasi sakarin. Next. Nah, di sini ada analisis komposisi sampel dari data ADX. Diketahui bahwa ada 5 unsur yang terkandung pada film tipis kobalt nikel, yaitu kobalt nikel, oksigen, indium, dan timah, di mana unsur indium, timah, dan oksigen itu merupakan dari substratnya yaitu ITO. Dari tabel terlihat bahwa komposisi unsur pada kobalt nikel dengan variasi konsentrasi sakarin tidak terlalu terlihat perbedaan signifikan meskipun konsentrasi sakarin semakin tinggi. Next. Selanjutnya ada hasil dari karakterisasi Raman. Pada puncak pada pergeseran Raman 468 dan 528 per cm menunjukkan keberadaan dari kobalt nikel. Nah, sementara itu pada puncak 814 cm merupakan puncak dari ITO atau substratnya. Nah, intensitas puncak kobalt nikel yang lebih rendah dibandingkan dengan ITO ini mungkin dapat berasal dari faktor-faktor seperti kualitas sampel yang dianalisis dapat berkontribusi. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa variasi konsentrasi sakarin ini tidak mengubah struktur pada tingkat molekuler yang dapat diamati dari spektrum Raman yang terlihat di next. Jadi kesimpulan berdasarkan penelitian dari kami, dapat disimpulkan bahwa film tipis CWNI yang disintesis dengan metode elektrodeposisi ini
dengan parameter yang berbeda menunjukkan adanya pengaruh terhadap perubahan struktur dan morfologi dari kobalt nikel. Baik, sekiranya itu, dan ini ada sedikit lampiran mengenai kegiatan selama magang. Yang pertama dia sintesis. Di sini kita lihat ada Mas Fatar ya, sedang sintesis kobalt nikel. Di sini juga ada teknik analisis rekaman, pemaparan materi mengenai, di sini ada contoh ya, di sini ada repeated refinement method untuk analisis XRD. Ini juga ada kita di sana melakukan teknik analisis XRD, kita melakukan observasi ya, melihat secara langsung bagaimana analisis XRD itu dilakukan. Ini alatnya yang Rigaku. Di sini juga ada VSM sama. Nanti ada pelatihan penulisan paper juga, di mana di sini ada contohnya adalah pemaparan paper logic disampaikan oleh Ibu Suci. Dan ya, dan kita juga mengikuti kolokium dan seminar selama di periode PKL MKM BEM ini, dan banyak dapat insight baru karena merupakan sesuatu yang di luar pemahaman kita sebagai kimia, ya di sini adalah fisika. Oke, itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada ya. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih Abdul, Rauda, Cika, dan Fatar yang telah menyampaikan presentasinya terkait progres selama magang penelitian di Pusat Fisika Kuantum. Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab oleh mahasiswa. Boleh dari teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya bisa raise hand terlebih dahulu. Baik, Kinanti, boleh langsung di on saja sampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinanti Santia Cantika dari Angkatan 2021. Sebelumnya saya di sini ingin bertanya, dari hasil analisis IDX dapat diketahui komposisi unsur dari lapis tipis kobalt nikel yang telah disintesis. Dari data yang ditampilkan menunjukkan bahwa tadi perbandingan antara kobalt dan nikel pada kobalt nikel yang disintesis nilainya itu tidak sesuai. Kira-kira kenapa demikian ya, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk satu, ingin jawab terlebih dahulu atau ditampung? Mungkin ditampung dulu, moderator. Baik. Selanjutnya, para peserta yang ingin bertanya, boleh raise hand. Ya, baik, Virgi, boleh langsung on mic. Baik. Terima kasih Kak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Virgi Wulandari dari Kimia 2021. Saya izin bertanya. Tadi sebelumnya Kak Cika udah menjelaskan bahwa berdasarkan hasil XRD itu terdapat perubahan dari phase center kubik ke heksagonal close pack. Untuk perubahan ini bisa dilihat dari mananya ya, Kak? Itu bisa dilihat dari indeks Milan yang tadi dihasilkan atau bagaimana, Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih Virgi. Selanjutnya masih diberi kesempatan untuk yang ingin bertanya. Boleh langsung raise hand. Iya, baik, Fatia, boleh langsung on mic. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk kakak-kakak yang telah memaparkan materi. Saya izin bertanya, Kakak Rauda, tadi itu kan parameternya itu adanya penambahan sakarin ya. Saya pengen tanya kenapa apa pengaruh penambahan sakarin ke film tipis CWNI, terus kenapa yang dipakai itu sakarin? Sama pertanyaan umum aja sih, kalau apa selama magang tuh ada kendala apa, terus gimana cara kakak-kakaknya ngatasin kendalanya itu? Nah, sebelumnya terima kasih. Baik. Karena sudah ditanyakan kembali. Boleh dari kelompok 1 bisa langsung dijawab?
Eh, boleh mungkin tadi yang pertanyaan umum dulu ya. Tadi yang Fatia ya kalau nggak salah. Kendala ya, mengenai kendala. Karena kayaknya tadi nggak ada yang nanya saya, jadi saya mau jawab yang umum aja. Terkait kendala ya mungkin selama progres penelitian ini ya untuk kendala ya pasti ada ya. Cuman ya mungkin kalau dari hal yang kesulitan, kalau saya pribadi itu minus keluar. Kalau yang saya pribadi itu saya ini agak kurang dalam penulisan gitu. Jadi agak sulit dalam menulis paper. Jadi saya agak kesulitan untuk melakukan hal tersebut. Itu menurut saya kendala, tapi bukan berarti menjadi penghalang gitu. Justru itu hal-hal yang kayak gitu tuh dijalanin aja dan bisa jadi pelajaran. Kadang kita dipaksa belajar lebih lama di suatu hal itu untuk menjadikan kita mahir di posisi tersebut. Gitu. Kalau saya sih itu. Yang lain-lainnya, saya rasa kendalanya itu aja sih. Untuk yang lain gimana, teman-teman? Baik, terima kasih tadi Abdul. Salah satunya itu juga kendala. Nah, itu kalau menurut saya kendala, bukan kendala sih, lebih ke tantangan ya. Lebih ke tantangan dalam proses magang ini, itu yang pertama itu dalam proses refinement. Refinement XRD itu butuh tantangan, karena kita tuh dilatih juga kesabarannya, terus habis itu ketekunannya untuk nge-refine satu-satu supaya dapat nilai goals-nya yang kecil gitu. Nah, itu salah satu tantangan yang didapat juga selama di magang ini gitu. Kemudian juga selain itu juga kita kan juga pakai karakterisasi untuk analisis PSM-nya. Di situ pakai Imagy. Nah, di situ juga kita dibutuhkan kesabaran juga untuk satu-satu tuh untuk ngeanalisis ukuran partikelnya gitu dari yang hasil PSM yang udah terbentuk gitu. Nah, itu merupakan tantangan dan ilmu baru juga untuk kita gitu, melatih soft skill juga yang tadi sudah saya sampaikan, kayak seperti yang tadi keuletan, kesabaran. Nah, dengan itu kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu gitu. Terus kalau dari saya seperti itu. Baik, untuk pertanyaan lainnya, mungkin boleh langsung dijawab. Baik, mungkin saya izin menjawab pertanyaan dari Kinanti tadi ya, terkait dengan komposisi kobalt nikel yang dari hasil karakterisasi IDX yang berbeda dengan nominal saat disintesis. Hal ini dapat terjadi karena ketika mendeposisi kobalt nikel ini ada peristiwa yang namanya anomali komposisi kobalt nikel, di mana komposisi dari nominal atau yang ingin disintesis berbeda dengan hasil depositnya. Hal ini diakibatkan terkait dengan nikel yang secara termodinamika itu lebih mudah terdeposisi. Nah, hal ini juga dikarenakan terdapatnya dua spesies atau dua spesies kimia yang secara Nobelness-nya secara sifatnya itu kurang Nobel atau kurang logam mulia. Misalnya kayak PT kan logam mulia, ini Nobelnya kurang gitu. Nah, mungkin ada yang mau menambahkan? Iya, sedikit mungkin tadi benar ya. Jadi ada perbedaan ya karena dia tidak reaktif, berarti lebih reaktif gitu ya dibandingkan dengan logam mulia. Nah, selain itu juga saya pernah baca di salah satu artikel judulnya nanti deh, pokoknya saya pernah baca bahwasanya kobalt nikel ini di mana kobalt lebih banyak deposisi, salah satu penyebabnya juga karena kobalt punya potensial reduksi yang lebih rendah dibandingkan nikel sehingga jadi lebih lebih cepat dan lebih banyak deposit dibandingkan dengan nikel pada saat di elektrodeposisi, kira-kira begitu. Baik, dari teman-teman yang lain, apa masih ada tambahan? Yang pertanyaan dari untuk Fatar cukup. Baik, saya izin menjawab tadi yang masalah kenapa scaring dapat menghambat aglomerasi dari partikel. Jadi scaring ini dapat menghambat aglomerasi dari partikel karena sifatnya yang sebagai surfaktan. Jadi
Sumatan ini dapat membentuk lapisan di sekitar partikel-partikel tersebut sehingga mencegah partikelnya itu bergabung menjadi aglomerasi yang lebih besar. Nah, pengaruh aglomerasi pada partikel ini ada dua, yaitu berpengaruh terhadap aktivitas katalitiknya. Jadi ketika partikel ini teraglomerasi, maka akan membentuk struktur yang lebih besar, sehingga luas permukaan efektif itu dapat berkurang. Lalu untuk kestabilannya itu, untuk struktur katalis yang terbentuk mungkin akan menjadi lebih tidak stabil dan lebih rentan terhadap perubahan bentuk atau pelepasan dari partikel, sehingga keefektifan katalis ini dapat berkurang. Saya izin untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Virgi. Pertanyaannya terkait XRD yang perubahannya ya dari HCP ke FCC. Itu bisa dilihat dari mananya. Nah, untuk bisa dilihat dari mananya itu bisa kita lihat dari puncak difraksi XRD yang muncul gitu. Nah, pada 3:1, 1:1 dan pada 3:1, 2:1 dan 1:1 itu muncul di HCP atau hexagonal indeks Miller-nya, yaitu 100, 002, 101 dan 110. Nah, sementara yang perbandingan 1:2-nya itu terjadi perubahan. Puncak difraksinya itu muncul di struktur yang FCC, yaitu pada indeks Miller 111, 200, 220. Tuh, seperti itu. Nah, terus hal ini juga didukung oleh hasil yang EDX gitu, yang ada komposisi unsurnya, bahwa ini juga sesuai yang di penelitian Su et al. Kalau nggak salah pada tahun 2015 itu terkait penelitian tersebut itu menyampaikan bahwa apabila kandungan kobaltnya itu lebih rendah dari 50% atomik itu menunjukkan struktur yang FCC, kristal FCC. Nah, sementara kalau kandungan kobaltnya itu meningkat, yaitu di atas 50% gitu ya, itu akan terjadi perubahan pembentukan ke HCP gitu, seperti itu. Kemudian itu kan untuk kobalt. Nah, kemudian untuk nikel itu didukung juga oleh penelitian yang sebelumnya, itu Howe et al. Pada tahun 2016 bahwa ketika kandungan nikelnya itu kurang dari 25%, struktur fasanya itu adalah HCP, dan bila lebih besar dari 25% itu akan terbentuk FCC. Nah, ini sesuai dengan hasil EDX yang sudah ditampilkan tadi, seperti itu. Baik, untuk ketiga pertanyaan sudah dijawab. Kinan, Virgi, dan Fatia, apakah sudah menjawab pertanyaannya atau ada tanggapan lain? Sudah, Kak, sudah terjawab. Terima kasih, Kak. Sudah terjawab, Kak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk sesi pertama yaitu topik 1 sudah selesai dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya akan kita lanjutkan untuk topik kedua, presentasi dari teman-teman. Selanjutnya apakah sudah siap? Insya Allah sudah siap. Baik, karena kelompok 2 sudah siap, saya berikan kepada Muhammad Ali. Baik, apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah terlihat. Apakah sudah di slideshow? Sudah terslideshow. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen, pembimbing lapangan dan pembimbing UNJ, yang terhormat Profesor Dr. Setiabudi MSc, yang terhormat Ibu Dr. Suci Wenarsi, Dr. Muhammad Hamzah, dan Dr. Jumaida. Kami dari tim Fotokatalis akan mempresentasikan
hasil praktek kerja lapangan kami di Pusat Riset Fisika Kuantum, Badan Riset Inovasi Nasional. Kelompok kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama Aisyah Turida, saya sendiri Muhammad Ali Rizky Maulana, dan Muhammad Raihan Rauf.